I could stay like this, forever following you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asna Mariatul Kiptiah. Biasanya kan saya membuat tutorial nih, tapi kali ini saya diminta teman-teman saya untuk menjadi seorang tutor khusus untuk SKB. Apa itu SKB? SKB merupakan kependekan dari seleksi kompetensi bidang gitu. Jadi belakangan pemerintah sedang mengadakan tes CPNS di mana kita sudah berada pada tahap SKB atau seleksi kompetensi bidang. Nah, saya sendiri seorang guru kelas dan diminta untuk memberikan materi yang berkaitan dengan pedagogik. Sebenarnya pedagogik ini luas, jadi tidak hanya untuk guru kelas seperti saya, melainkan untuk guru-guru yang lain bisa. Tetapi mungkin dalam pemberian contoh, aplikasi atau penerapan, karena saya seorang guru kelas, maka mungkin saya akan memberikan contoh yang berkaitan dengan usia anak sekolah dasar gitu. Tapi walaupun begitu, untuk teman-teman yang lain juga tidak salah untuk tetap menonton video ini sampai selesai. Nah, untuk part satunya kali ini saya akan membahas mengenai model-model pembelajaran dan juga teori-teori belajar. Nanti buat teman-teman yang lain yang ingin part 2, part 3-nya membahas soal apa, silahkan komen saja di bawah kira-kira saya diminta untuk jelasin apa. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan tombol notification supaya aku lebih semangat bikin video yang lain. Nah, sebenarnya model-model pembelajaran itu sangat amat banyak di seluruh dunia gitu. Tapi yang akan saya sebutkan di sini yang biasanya keluar ketika teman-teman menjalani kuliah S1, kuliah S2, kemudian PPG, PLPG, UKG atau PKP gitu. Ya, model pembelajaran yang pertama adalah CTL atau Contextual Teaching Learning. Nah, kalau teman-teman menemui soal yang kata kuncinya adalah nyata, konteks, atau memanfaatkan lingkungan atau alam sekitar, atau kemudian memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik, itu biasanya jawabannya adalah CTL atau Contextual Teaching Learning. Nah, biasanya berkaitan dengan seorang guru yang ingin mengajarkan sesuatu. Misalnya nih ya, seorang guru ingin mengajarkan tentang materi tanaman atau tumbuhan berkeping 1 dan tumbuhan berkeping 2. Kemudian dia mengajak murid-muridnya untuk keluar di kelas, kemudian melihat sendiri alam, bisa merasakannya, memegangnya, melihatnya, merasakan teksturnya. Kemudian mereka jadi punya gambaran nyata. Itu berarti guru sedang melakukan pembelajaran CTL atau Contextual Teaching Learning gitu. Kemudian yang kedua, ada lagi yang namanya Cooperative Learning atau pembelajaran kooperatif. Kooperatif berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation. Cooperation itu berarti bekerja sama. Kalau menemukan soal yang kata kuncinya bekerja sama, bekerja dalam kelompok, terutama kelompok heterogen, kemudian berdiskusi, peserta didik menghargai pendapat orang lain, bisa mengeluarkan pendapat, atau bisa jadi pemberian reward, berarti itu kemungkinan jawabannya adalah cooperative learning. Cuman cooperative learning ini kan sangat luas ya. Kita kalau misalnya waktu kuliah itu belajar berbagai macam jenis cooperative learning. Ada dulu namanya STAD, ada NHT, ada TGT, ada Think Pair and Share, example non example. Kemudian ada lagi Think Pair and Share, ada lagi snowball throwing, dan sangat banyak lagi. Atau satu lagi yang namanya jigsaw, itu juga sering keluar. Tapi di sini saya akan menjelaskan garis besarnya saja gitu ya. Jadi tidak semuanya akan saya jelaskan karena begitu banyak jumlah jenis-jenis model pembelajaran kooperatif ini gitu. Yang pertama adalah STAD. STAD itu sebenarnya adalah pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Jadi guru memulainya dengan membentuk kelompok secara heterogen, kemudian setelah dikelompokkan mereka berdiskusi, setelah berdiskusi presentasi, kemudian diberikan tugas individu, dan terakhir diberikan reward. Sebenarnya itu yang namanya STAD. Kemudian STAD ini karena dianggap terlalu biasa, kemudian dikembangkanlah menjadi menjadi NHT, kemudian menjadi TGT juga gitu. Bedanya apa? Kalau NHT itu kan number head together, berarti anak-anak diberikan nomor kepala, nanti ketika gurunya mengundi, oh gurunya dapat nomor 5, berarti anak nomor 5 lah yang akan mempresentasikan, atau mungkin anak nomor 5 lah ini yang harus menjawab pertanyaan dari guru. Itu namanya NHT. Kemudian kalau TGT juga sama aja, Teams Game Turnamen. Jadi soal-soalnya itu berbentuk soal-soal turnamen akademik
yang dimainkan dengan game, yang dilakukan dengan permainan atau game gitu maksud saya. Jadi sama aja gitu. Kemudian ada lagi kalau think, pair, and share, berarti kan berpikir, kemudian memasangkan gitu kan, kemudian membagi. Jadi biasanya anak-anak dua-dua, biasanya teman satu bangku gitu dapat soal didiskusikan, itu namanya think, pair, and share. Kemudian ada lagi snowball throwing. Snowball throwing itu berarti melemparkan biasanya bulatan kertas gitu kan, dilempar, siapa yang mendapatkan itu berarti anak nanti mendapat kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Termasuk juga talking stick, itu biasanya ada lagu, menyanyikan lagu, lagunya berhenti, anak yang dapat sticknya tadilah yang diminta untuk menjawab pertanyaan dari guru. Kemudian ada lagi yang namanya jigsaw. Kalau jigsaw itu kata kuncinya adalah kelompok ahli gitu. Biasanya gini ya, saya kasih contoh, misalnya ada pembelajaran tentang cerita fiksi. Nah, kemudian guru membagi murid secara heterogen pastinya untuk menjadi kelompok ahli. Misalnya ada kelompok ahli tema, kelompok ahli penokohan, kelompok ahli alur, dan kelompok ahli amanat gitu. Nanti setiap kelompok ahli ini dia akan mempelajari apa yang betul-betul menjadi tugas mereka gitu. Setelah selesai, kemudian setiap anggota ini nyebar ke kelompok ahli lain untuk mencari informasi atau mendapatkan informasi dari teman-teman kelompok ahli yang lain. Setelah mereka dapat, mereka kembalilah ke kelompok asal dan kemudian menjelaskan ke teman-temannya, sehingga sekelas pun mendapatkan pengetahuan yang sama tentang misalnya unsur intrinsik dari cerita fiksi tadi, seperti tema, kemudian amanat, latar, dan sebagainya gitu. Itu namanya jigsaw. Nah, biasanya yang paling sering keluar dan paling dianggap paling baik itu adalah cooperative learning ini gitu kan, karena membuat peserta didik menjadi lebih bersemangat, termotivasi karena bekerja bersama dengan teman-temannya gitu. Kemudian ada lagi yang ketiga, ini yang paling susah, ketiga dan keempat saya langsung jelaskan, yaitu PBL dan juga PJBL. PBL itu problem based learning, sedangkan PJBL itu adalah project based learning. Nah, apa perbedaannya? Saya sebutkan satu persatu. PBL saja, PBL itu dari katanya itu udah kelihatan ya, problem based learning. Itu kita bisa lihat dari sintaknya yang pertama. Sintaknya yang pertama itu adalah mengorientasi peserta didik atau mengorientasi siswa terhadap masalah. Kata kuncinya adalah masalah. Itu dari sintak pertamanya. Sedangkan PJBL itu sintak pertamanya adalah memunculkan pertanyaan atau menghadirkan pertanyaan di peserta didik gitu. Itu sudah kelihatan berbeda ya. Yang satunya masalah, yang satunya pertanyaan. Kemudian perbedaan yang kedua adalah PBL atau problem based learning itu tidak wajib menghasilkan artefak. Jadi boleh menghasilkan artefak atau karya, tapi juga boleh tidak. Sedangkan PJBL itu wajib menghasilkan artefak, wajib menghasilkan karya. Itu perbedaan yang kedua. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah PBL itu bisa selesai di hari itu juga. Jadi pembelajarannya bisa selesai hari itu juga, dan juga guru bisa melakukan penilaian pada hari itu juga. Berbeda dengan PJBL. PJBL itu tidak bisa selesai pada hari itu juga, melainkan membutuhkan kurun waktu tertentu gitu. Karena apa? Karena kalau kita lihat di sintak kedua dan sintak ketiga, sintak kedua itu adalah membuat desain pembelajaran, dan yang ketiga adalah atau membuat desain project maksud saya. Kemudian yang ketiga adalah membuat jadwal. Kelihatan sekali bahwa pembelajaran tidak bisa selesai satu waktu, melainkan butuh beberapa kali pertemuan, atau mungkin misalnya seminggu atau 2 minggu. Itu yang disebut dengan project based learning. Jadi kalau ketemu kata jadwal, ketemu membuat desain, itu berarti jawabannya PJBL. Tapi kalau ketemu soal yang mengenai permasalahan gitu ya, ada kata kunci permasalahan, itu kemungkinan jawabannya adalah PBL. Itu. Kemudian berarti kita sudah bahas 4 ya. Sekarang kita bahas mengenai discovery learning, dan juga discovery learning ini biasanya terbalik dengan inquiry. Jadi discovery dan inquiry, perbedaannya apa? Discovery itu dalam bahasa Indonesia artinya menemukan. Jadi sebenarnya bukan proses pembelajaran yang penting, tetapi ketika dia sudah menemukan, itulah yang paling penting. Mau pakai cara apapun terserah, yang penting ketemu. Yang terpenting adalah hasilnya ketemu. Itu yang disebut dengan discovery learning. Berbeda dengan inquiry. Inquiry itu dalam bahasa Indonesia artinya penyelidikan. Jadi tidak penting hasilnya seperti apa. Yang penting adalah prosedurnya, prosesnya. Jika ada prosedurnya dan juga ada prosesnya, berarti dikatakan bahwa pembelajaran itu berhasil gitu. Jadi saya ulangi lagi, kalau discovery itu hasilnya, ketemunya yang penting.
Kalau inquiry itu yang penting adalah prosesnya atau prosedur ilmiahnya. Nah, ada lagi yang membedakan. Biasanya kalau inquiry itu ada yang namanya pengajuan hipotesis, termasuk pembuktian juga, termasuk juga hipotesis akhirnya apakah terbukti atau tidak. Jadi kalau ketemu soal yang berkaitan dengan pengajuan hipotesis itu bisa jadi soalnya jawabannya itu adalah inquiry. Nah, satu lagi, kalau model-model pembelajaran yang lain itu sintaknya kadang menurut ahli satu, ahli yang lain itu berbeda-beda gitu kan. Kalau kita cari dari sumber buku A, buku B karena beda-beda. Tapi kalau discovery learning itu biasanya yang digunakan itu sama. Sintaknya itu kalau saya ngafalinnya itu adalah sepeda dafak gitu ya. Sepeda dafak itu apa sih gitu ya? S P D D V G. Jadi ada 6. Sepeda dafak. Yang S yang pertama adalah stimulation. Stimulation itu berarti memberikan rangsangan dulu. Itu yang S pertama. Kemudian sepeda P yang kedua. Yang kedua adalah problem statement. Problem statement itu maksudnya adalah identifikasi masalah gitu ya. Masalah yang mau dibicarain itu apa gitu. Itu kemudian D yang ketiga itu adalah data collection, kemudian yang keempat data processing. Tadi kan saya bilangnya dafak gitu kan. Jadi S P D D. Jangan lupa data collection dulu, baru kemudian data processing. Jadi mengumpulkan data dulu, baru memproses data. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah stimulation, yang kedua problem statement, yang ketiga data collection, yang keempat adalah data processing. Kemudian yang kelima yang sering keluar V, dafak ya, V itu ada verification. Verification itu artinya pembuktian. Kemudian yang terakhir adalah G, G-nya generalization atau yang disebut dengan kesimpulan. Jadi kalau ditanya sintak discovery learning itu pakainya sepeda dafak, stimulation, kemudian problem statement, data collection, data processing, verification, dan yang terakhir ada generalization. Nah, maaf ya, tadi SIM card-nya full, jadi saya ulangi lagi. Kalau ditanya mengenai sintaknya STEM itu apa atau STEM itu apa, sebenarnya macam-macam, tapi yang penting ada 3 elemen penting, yaitu EDP. EDP itu adalah engineering, design, dan juga proses. Itu STEM. Kemudian adalah satu lagi, salah satu model pembelajaran yang sering dibicarakan oleh mereka praktisi-praktisi praktisi pendidikan matematika di seluruh dunia, yaitu RME atau Realistic Mathematics Education. Sebenarnya RME ini adalah pengembangan dari CTL atau Contextual Teaching Learning, tapi dikembangkan oleh praktisi pendidikan matematika di Belanda dengan nama RME ini. Sama saja sih, tapi biasanya berkenaan dengan penggunaan barang konkret. Jadi misalnya seorang anak mau mempelajari mengenai bilangan 4 gitu ya, berarti kita harus memperlihatkan ada 4 pensil atau ada 4 penghapus atau ada misalnya 4 meja, 4 kursi. Itu yang disebut dengan realistic mathematics education gitu. Itu sekedar tentang model pembelajaran. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teori belajar. Bentar ya, saya minum dulu nih, haus. Ya, sekarang kita lanjut dengan teori belajar. Sebenarnya teori belajar juga banyak, tetapi yang saya sebutkan di sini adalah teori-teori belajar yang sering keluar ketika tes tenaga kependidikan gitu ya. Yang pertama adalah teori behavioristik. Ini yang sering keluar dan bisa disebut sebagai teori yang cukup terkenal gitu ya. Teori behavioristik artinya apa sih? Yang namanya belajar itu ketika terjadi perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah lakunya itu karena apa? Karena adanya stimulus dan juga respon. Jadi kalau ketemu soal yang kata kuncinya adalah tingkah laku, atau mungkin stimulus dan respon, atau nama lainnya adalah rangsangan dan juga tanggapan, itulah yang disebut dengan teori belajar behavioristik. Kemudian ada satu lagi kata kuncinya. Kata kuncinya adalah pemberian reinforcement. Reinforcement itu artinya adalah penguatan. Penguatan ini bisa berbentuk punishment, hukuman, atau juga bisa berbentuk reward atau hadiah gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan teori belajar behavioristik. Kemudian, satu lagi, teori behavior ini biasanya kalau ditanyakan juga mengenai tokoh-tokohnya gitu ya. Tokoh-tokoh teori behavioristik itu misalnya Thorndike, kemudian Watson, kemudian ada lagi juga Skinner. Itu adalah tokoh-tokoh
teori belajar behavioristik. Kemudian yang kedua, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif. Jadi yang namanya belajar itu bukan karena adanya perubahan tingkah laku, tetapi yang paling penting yang namanya belajar itu adalah prosesnya. Jadi yang namanya kognitif itu mementingkan proses daripada hasil. Jadi kalau ada kata mementingkan proses daripada hasil, ini adalah teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif itu tokoh-tokohnya cukup terkenal, misalnya Piaget, Gagne, sama satu lagi adalah Brunner. Biasanya dihubungkan dengan, kalau tiga orang ini biasanya dihubungkan dengan teori-teori perkembangan, terutama teori perkembangan peserta didik di bidang matematika. Gitu. Sekalian saja saya jelaskan ya. Kalau teori belajar, teori perkembangan peserta didik menurut Brunner itu ada tiga, yaitu enaktif, ikonik, dan juga simbolik. Kita nggak usah menjelaskan mengenai pengertiannya, cukup saya jelaskan contoh-contohnya saja ya. Jadi yang namanya, saya ulangi ya, menurut Brunner, tahap perkembangan peserta didik terutama di bidang matematika itu diawali dengan yang namanya enaktif. Enaktif itu berarti peserta didik kalau mau belajar mengenai angka 4, tunjukkan langsung ada kursi jumlahnya 4. Kelihatan kursinya, kelihatan benda konkretnya. Itu yang disebut dengan enaktif. Nah, kemudian setelah itu, setelah enaktif, mereka akan meningkat lagi menjadi yang namanya ikonik. Berarti sudah paham mengenai ikon. Berarti ketika menjelaskan angka 4 tidak perlu lagi menghadirkan 4 kursi, tetapi cukup menggambarkan 4 kursi di papan tulis. Berarti peserta didik sudah paham mengenai ikon. Kemudian yang ketiga adalah tahap simbolik. Tahap simbolik ini berarti kita kalau mau menjelaskan angka 4 tidak perlu membawa kursi, tidak perlu menggambarkan kursi, tapi cukup menuliskan simbolnya 4. Itulah yang disebut dengan teori perkembangan terutama matematika yang diciptakan oleh Brunner. Kemudian yang kedua biasanya berkaitan dengan teori perkembangan peserta didik menurut Piaget. Kalau menurut Piaget itu ada 4, ini pasti teman-teman semua sudah hafal. Yang pertama adalah sensori motor, itu berarti usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian operasional, maksud saya praoperasional itu 2 sampai 7 tahun. Kemudian yang ketiga adalah operasional konkret 7 sampai 12 tahun atau kita sebut sebagai siswa SD ini. Dan yang terakhir adalah operasional formal di atas 12 tahun. Itu biasanya juga yang keluar itu. Kemudian ada lagi teori perkembangan menurut Gagne. Kalau Gagne itu biasanya kalau dia itu mengatakan bahwa matematika itu terbagi atas 2 objek, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Contohnya apa? Yang objek langsung itu contohnya ketika kita belajar matematika berarti kita belajar tentang simbol, kemudian belajar tentang berbagai macam operasi, kemudian kita belajar berbagai macam tentang konsep. Itu yang disebut dengan objek langsung. Objek tidak langsung ya, setelah kita belajar matematika kita menjadi disiplin, atau anak menjadi disiplin, maksudnya anak menjadi disiplin, anak menjadi tekun, logika matematikanya jalan dan sebagainya. Itu yang disebut dengan objek tidak langsung. Itu teori dari Gagne. Nah, itu adalah ahli-ahli yang begitu mendukung teori kognitif. Sekarang kita masuk ke teori yang ketiga, teori belajar yang ketiga, yaitu teori belajar teori belajar konstruktivistik ini susah ya bilangnya. Itu berasal dari bahasa Inggris, konstruksi artinya membangun gitu. Jadi yang namanya belajar itu menekankan pada proses pemberian kebebasan seluas-luasnya kepada peserta didik sehingga nanti dia dapat membangun pengetahuan maupun kompetensinya sendiri gitu. Jadi di situ guru tidak terlalu ikut campur, tapi peserta didik diberikan kesempatan seluas-luasnya mau belajar pakai cara apapun nggak masalah, yang penting terbangun sebuah pengetahuan atau kompetensi dari diri mereka sendiri. Itu yang disebut dengan teori konstruktivistik. Kemudian teori belajar yang keempat yaitu teori belajar humanistik. Ada yang bilang humanistik, human itu kan artinya manusia atau memanusiakan manusia, tapi sebenarnya bukan hanya sekedar itu gitu ya. Yang namanya teori humanistik itu adalah teori belajar yang mengatakan bahwa yang namanya belajar sebenarnya bukan prosesnya, bukan hasilnya, melainkan isi atau ajaran filsafatnya gitu. Maksudnya apa sih? Saya kasih contoh aja ya. Misalnya kita belajar PPKN.
Berarti bukan untuk mencari nilai yang baik, bukan juga karena prosesnya gitu. Tapi setelah belajar PPKN kita jadi lebih menghargai orang lain, lebih menyayangi orang lain, lebih menyadari bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk saling hidup berdampingan, misalnya seperti itu. Itu yang disebut dengan teori humanistik. Kemudian teori yang kelima ya, teori yang terakhir yang belakangan menjadi pembicaraan banyak orang di seluruh dunia, itu adalah teori belajar sibernetik. Sibernetik ini adalah teori yang bisa dikatakan paling baru dibandingkan yang lain. Sibernetik berasal dari kata cyber yang berarti pengolahan informasi. Jadi teori belajar ini mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran itu yang penting adalah pengolahan informasi. Itu adalah teori-teori belajar yang sering keluar ketika tes. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau mungkin ada kesalahan, karena di sini sebenarnya saya tidak merasa paling baik atau paling hebat, melainkan di sini saya hanya menyampaikan apa yang pernah saya dapatkan, entah saat saya kuliah, saat PBG, maupun saat saya melakukan pelatihan-pelatihan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Soal yang pertama adalah teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, stimulus, dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah titik-titik. Ini udah kelihatan sekali ya kata kuncinya, seperti yang tadi saya bilang, stimulus dan juga respon. Berarti jawabannya adalah ya, betul, teori behavioristik. Kemudian soal yang kedua adalah, menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pengamatnya. Teori belajar ini adalah titik-titik. Di sini sudah kelihatan ya kata kuncinya. Kata kuncinya adalah memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan. Seperti yang saya bilang tadi, ada satu teori yang berisi tentang bahwa belajar itu bukan tentang prosesnya, bukan tentang hasilnya, melainkan tentang isinya atau nilai-nilai filsafatnya. Jadi jawaban yang tepat adalah, ya betul, jawabannya adalah humanistik atau teori belajar humanistik. Kemudian soal yang ketiga adalah, pada masa kini siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar titik-titik. Sudah kelihatan ya, teori belajar yang paling baru, kemudian kata kuncinya adalah teknologi. Jadi jawabannya betul, yaitu teori belajar sibernetik. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang lain. Soal berikutnya, Pak Doni akan melaksanakan proses pembelajaran holistik dengan materi kegiatan ekonomi masyarakat. Pembelajaran ini bertujuan agar peserta didik memahami bahan ajar secara bermakna atau meaningful yang dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata, baik berkaitan dengan lingkungan pribadi, agama, sosial, ekonomi, maupun kultural. Pak Doni memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar IPS SD. Maka Pak Doni menggunakan model pembelajaran titik-titik. Sudah kelihatan ya, kata kuncinya adalah konteks kehidupan nyata dan juga memanfaatkan lingkungan sekitar. Jawabannya adalah contextual teaching learning atau CTL. Nah, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Dalam pembelajaran dengan KD membahas isi puisi berkenaan dengan gambaran penginderaan, perasaan, pikiran, dan imajinasi melalui diskusi. Bu Lutfi membagi peserta didik dalam kelompok diskusi ahli yang terdiri atas kelompok ahli penginderaan, kelompok ahli perasaan dan pikiran, serta kelompok ahli imajinasi. Setelah itu, setiap kelompok mempelajari materi tersebut dan setiap kelompok mengirimkan seorang ahlinya ke setiap kelompok yang lain. Setelah itu, guru membagikan puisi yang sama untuk dibahas berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dari tim ahli. Setelah itu, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan guru memberi penguatan. Dalam pembelajaran tersebut, Bu Lutfi menggunakan model kooperatif tipe apa? Sudah jelas ya, kata kuncinya adalah kelompok ahli. Jadi jawabannya adalah jigsaw.
Ya, itu adalah contoh-contoh soal yang berkaitan dengan model-model pembelajaran dan teori belajar yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi, itu yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman yang mungkin, loh, kemarin saya diajarin gini, diajarin gitu, dan lain sebagainya. Nanti kita diskusikan gitu. Saya lebih senang kalau misalnya teman-teman punya pendapat sendiri, kemudian kita berdiskusi gitu. Tapi intinya adalah di sini saya berdoa kepada teman-teman semoga sukses mengikuti SKB-nya dan berhasil menjadi keluarga aparatur sipil negara gitu ya. Sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.